Pemirsa, keluarga mempertanyakan surat penyebab kematian Sutrimo yang hingga kini tidak pernah mereka dapatkan sebagai surat keterangan resmi penyebab kematian Sutrimo. Keluarga korban mengaku jika hingga kini tidak menerima surat resmi terkait penyebab kematian Sutrimo, mereka hanya diberi KTP Sutrimo dan uang santunan 20 juta rupiah saat almarhum tiba di rumah duka di Desa Walahar, Kecamatan Wangon, Banyumas. Namun terkait dokumen penyebab kematian dan handphone Sutrimo, keluarga tidak pernah menerima dari pihak yang mengantar jenazah Sutrimo. Pihak keluarga Sutrimo baru menyadari jika tidak adanya dokumen itu saat jasad dibawa ke rumah duka. Mereka hanya dikabari jika Sutrimo meninggal karena sakit. Ya, kita lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Arianto Sutadi, Prof. Hipnu Nugroho, dan Mbak An Rohaini. Ya, Mbak An, tadi saya ditegur oleh produser. Jadi ternyata memang dari pihak almarhum, keluarga almarhum tidak menerima dokumen apapun begitu ya, Mbak An ya? Ternyata ya? Menerima, dokumen itu menerima. Jadi pada saat jenazah diantar itu menerima satu amplop. Cuma begini, keluarga itu kan tidak ada yang punya keahlian ke dokter di lingkungan situ, tidak ada yang ngerti medis begitu kan? Iya. Jadi ini ya, jadi keluarga memang menerima satu amplop, tapi isinya cuma kwitansi, sertifikat medis penyebab kematian itu pun kosong. Maksudnya tidak disebutkan di sini apa penyebabnya. Terus rekam jantung yang sudah ini, jamnya juga setelah meninggal begitu kan. Lalu juga kwitansinya juga di sini atas nama terima dari Sutrimo begitu kan. Nah, belakangan di media saya jujur terima kasih sekali dari teman-teman wartawan. Saya mendapatkan makanya saya mendapatkan ternyata ada formulir kronologis yang memang seharusnya ada menjadi bagian dari surat yang diserahkan rumah sakit, ternyata tidak ada. Kan kita baru tahu belakangan ternyata memang ada, tapi begini, saya disclaimer dulu, saya juga tidak tahu apakah dokumen ini asli atau tidak, begitu kan? Di masyarakat memang sudah beredar bahwa di formulir ini dinyatakan bahwa jam 06.37 mengeluh karena sakit, lalu disusul ke lokasi, sudah tidak sadar, kemudian mengeluarkan busa dari mulut dan hidung. Nah, jadi surat ini tidak pernah diterima oleh keluarga. Makanya keluarga tidak pernah menduga kalau ini meninggal secara tidak wajar. Karena memang surat ini tidak pernah ada gitu loh. Belakangan karena ada ya kita jadi kaget gitu. Ini pun setelah laporan. Setelah laporan kita baru sadar loh. Oh iya ya, kok dokumennya, bukti-buktinya cuma kwitansi sama ini saja yang memang masih kosong beberapa begitu kan. Jadi memang kalau demikian, besar kemungkinan ya kita masih menduga, kita harus cek ini apakah asli bukan ini yang diterbitkan oleh rumah sakit. Tapi pada sejak awal pengantar jenazah sudah sengaja untuk tidak mengirimkan dokumen secara lengkap. Jadi baik, Mbak An, maaf audionya agak kecil suaranya, bisa dicoba lagi? Ya. Jadi sejak awal keluarga itu tidak pernah menerima dokumen. Sejak awal dokumen ini ada, tentu saja akan curiga, bahkan akan melaporkan karena di sini sudah jelas ada tanda-tanda yang tidak wajar, yaitu di mulutnya mengeluarkan busa dan hidung busa begitu kan. Ini yang bikin kaget gitu, dan itu pun belakangan baru kita tahu. Tapi masih belum diketahui itu apakah form asli atau tidak begitu ya? Betul, itu yang kita harus cek. Maksudnya karena ini sudah penyidikan, nanti juga di dalam pemeriksaan tambahan akan kita sampaikan, semoga saja penyidikan bisa mengecek keaslian apakah surat itu asli diterbitkan oleh rumah sakit. Itu dari oleh Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring ya. Oh, Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Mbak An, ini jelang ekshumasi persiapan keluarga seperti apa, Mbak? Tadi makanya gini, karena ekshumasi itu kan saya juga akan hadir. Tadi kita dengan keluarga membicarakan terkait dengan rencana itu. Jadi sebenarnya nomor satu cuma nguatin mental ibu ya, karena memang ibu dari kemarin kapan mau dibongkar, kalau bahasa beliau kan begitu. Terus saya juga harus lihat lokasi, makanya tadi juga kita ke lokasi bersama keluarga ke kuburan. Lalu kita juga rapat dengan keluarga untuk keluarga apa yang diinginkan gitu. Jadi memang nanti pas habis dikuburkan kembali setelah ekshumasi keluarga mau mengadakan acara doa seperti itu. Baik, semoga lancar ya Mbak An ya. Tapi ada ini informasi mendapatkan uang, betul itu Mbak? Uang apa, santunan? Iya, santunan. Betul, santunan ada 20 juta dan 20 kalau juta. Panjenengan tahu uang 20 juta itu memang habis untuk penguburan, proses penguburan.
Seperti itu. Dari siapa itu, Mbak? Berarti? Dari orang yang mengantar itu. Jadi orang yang mengantar itu ke keluarga itu pada malam hari Kamis jam 10 itu hanya menyerahkan KTP Sutrimo. Padahal kita tahu kalau KTP biasanya adanya di dompet ya. Ini KTP, ya KTP saja, amplop uang berisi 20 juta, lalu juga amplop berisi surat-surat dari dokter. Suratnya yang tadi, kwitansi dan lain-lain, tanpa ada surat surat apa ini? Surat formulir kronologis. Tidak ada penjelasan di situ sama sekali. Tadi ada yang kosong yang Mbak bilang ya? Iya, jadi penyebab di sini ada sertifikat keterangan kematian gitu kan, yang memang itu diterbitkan oleh dinas dinas kesehatan yang memang dimiliki oleh setiap rumah sakit, salah satunya adalah Rumah Sakit Muhammad Tamanpuring. Tapi pada bagian keterangan kasus kematian tidak ada yang menyebabkan penyebab kematian itu tidak dicentangi, kosong gitu. Jadi kita itu yang membaca ya memang, makanya kalau kita baca ini beneran apa tidak sih diterbitkan oleh rumah sakit yang sama begitu kan, kita juga nggak tahu. Tapi prinsipnya dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pengantar jenazah itu tidak ada keterangan apapun mengenai penyebab kematian. Mbak, apakah artinya yang mengantarkan jenazah ke rumah keluarga pun tidak tahu dari pihak mana dan siapa, lalu uang tersebut pun tidak tahu dari mana? Betul begitu, Mbak? Betul sekali. Jadi pihak keluarga kalau ditanya, ibu bapak tahu nggak siapa yang mengantar? Namanya nggak ada yang tahu. Apakah dia pekerjanya siapa dan lain-lain. Cuma yang ngantar mengatakan bahwa kami berempat, 2 orang dari ini tim ambulan begitu kan. Lalu yang 2 orang kami ini keamanan. Kita juga nggak pernah keluarga nggak tahu, nggak memberikan nama, nggak memberikan identitas. Mereka setelah menyerahkan uang, KTP dan juga amplop terkait dengan surat-surat pengantar jenazah, mereka langsung pulang dengan ditanya, Bapak tidak menunggu dulu pemakaman begitu kan? Yang 2 orang itu menyampaikan bahwa saya masih mau dinas gitu, harus pulang karena masih dinas, seperti itu. Itu mobil ambulansnya resmi dari rumah sakit kah? Bukan sepertinya. Bukan. Karena tidak ada logo rumah sakit. Begitu kita lihat dari video, ternyata tidak ada logo rumah sakit mana, artinya tidak bisa dikenali lah. Jadi yang mengantarkan jenazah Sutrimo ke rumah keluarga korban, mobil ambulansnya tidak tahu resmi atau tidak, yang mengantar siapa tidak tahu, yang memberikan santunan juga tidak tahu dari siapa, surat-suratnya. Oke, baik. Saya kembali ke Pak Arianto. Pak Arianto, dengan keterangan yang dijelaskan tadi, apakah semakin tebal bahwa ini memang benar-benar harus diselidiki lebih jauh lagi, lebih dalam lagi karena penuh kejanggalan, Pak? Ya, saya jadi sekarang bahwa setelah polisi menerima laporan dari itu, ya langsung dia mau aja menerima bahwa ini ada pembunuhan berencana gitu. Karena dengan data-data yang awal yang ini, kalau polisi tidak mau menerima itu berarti seakan-akan dia sendiri yang mau menyelidiki ini kan gitu kan. Itu analisis saya, Pak. Umum aja bisa menilai lah kayak gini nih, apakah ini suatu kejanggalan apa tidak. Bagi saya itu bukan suatu kejanggalan, tapi hanya ada upaya untuk menutupi jejak kejahatan, kira-kira gitu yang terjadi kan. Makanya itu harus dilakukan penyidikan. Perkara nanti ada penyidikan kemudian nggak sampai terbukti, belum bisa menemukan siapa pembunuhnya. Tapi yang paling mudah adalah diketahui orang ini matinya mati sakit atau mati bunuh diri atau mati dimatikan. Itu harus dijawab dulu gitu. Perkara nanti siapa yang melakukan itu nomor 2 lah. Saya kira publik yang diharapkan sekarang itu. Makanya tugas polisi sekarang fokusnya harus ada itu. Cepet-cepet nyari data awal semua gitu supaya bisa membongkar. In case nanti hasil ekshumasi itu tidak begitu mempan gitu ya untuk menentukan sebab kematian, itu minimal ada jejak-jejak digital yang lain ataupun jejak-jejak saintifik yang lain bisa menunjukkan bahwa memang anak ini, Pak Trimo ini memang direkayasa untuk situ dan kemudian dihilangkan nyawanya. Kira-kira itulah sasarannya kalau saya sebagai penyidik ya. Cara berpikirnya kayak gitu. Perlukah kepolisian untuk mencari data valid dan lengkap dari dokter yang pertama kali menangani jasad almarhum Sutrimo, Pak Arianto? Sudah pasti, Pak. Sudah pasti rumah sakit itu masih akan dicek nanti dokternya itu siapa, kenapa kok dia berbuat gitu, apakah dia memang tidak tahu.
Termasuk juga orang yang mengantar itu ngomongnya keamanan kan. Kalau orang keamanan tuh berarti kan dia udah paham betul dengan masalah-masalah kayak gitu. Bukan orang yang kalau seorang yang nggak punya pekerjaan keamanan mungkin bisa dimaklumi itu cepet-cepet dipikir ke sana tuh demi keluarganya. Tapi kalau orang yang berkisar di dalam keamanan, apalagi itu orang rumah sakit betul, dia mesti tahu SOP yang harus dilakukan pada orang yang seperti itu gitu. Ini semuanya kan sebuah di luar daripada ini kan, gitu. Seakan-akan tidak dipatuhinya itu seakan-akan tersengaja lah. Itu dalam perkiraan saya kayak gitu. Untuk membuka tabir misteri ini Pak Arianto apakah sulit atau sebenarnya cenderung mudah sebenarnya Pak? Karena jasadnya kan sudah dimakamkan dan akan diekshumasi besok. Yang sulit adalah yang menemukan nanti siapa pelakunya. Yang sulit yang sulit itu karena kalau yang untuk menentukan kematiannya itu nanti tergantung daripada hasil daripada ekshumasi ini, jawabannya ada situ. Tapi untuk membuktikan apakah ini direncanakan atau apa itu tadi, data-data itu tadi Pak, data-data digital, data-data kesaksian, data-data ini itu semua itu dikumpulkan nanti bisa semacam petunjuk itu. Petunjuk bahwa ini kira-kira nih kejadiannya adalah begini, Pak Trimo itu pagi-pagi mungkin dari mana dia minum obat atau apa, kan pasti ada saksinya dong. Gitu. Kemudian datang ke situ siapa yang mengambil pertama kali, apa alasannya mengambil ke situ, apa alasannya kok bawa ke rumah sakit, apa kok cepet-cepet dikirim ke sana, itu pasti nanti akan terkuak itu Pak. Apalagi ke sana menyampaikan bahwa dia meninggali nomor telepon kemudian sekarang hilang gitu. Itu kan jadi itu sangat janggal semua itu ya. Kejanggalan itulah yang nanti akan membuktikan kira-kira bagaimana perjalanan Pak Trimo itu mulai dari rumah mana kemudian tergeletak situ kemudian dikirimkan ke situ, itu masih bisa dilacak itu. Handphone sebab kematiannya itu handphone yang hilang itu Pak Arianto kebiasaannya itu adalah tentang penghilangan barang bukti ya Pak Arianto ya? Nah kalau untuk zaman sekarang yang nomor satu yang dihilangkan jejaknya ya handphone itu. Tetapi kita masih punya harapan ya Pak ya, handphone itu mungkin sekarang bisa dihancurin ya Pak. Tetapi jejak daripada komunikasi handphone itu masih mudah-mudahan bisa dilacak daripada pengelola daripada sistem komunikasi itu, mudah-mudahan bisa gitu ya. Sehingga masih bisa dilacak lah itu. Baik, saya ke Prof. Hipnu lagi. Prof. Hipnu, ketika ekshumasi dilakukan, apa saja data-data yang kita perlu ketahui untuk bisa membuka tabir ini dari jasad almarhum Soetrimo, Prof? Ya, dalam teori kriminalistik ada namanya teori triangle. Teori triangle itu adalah ada ditemukan TKP. TKP itu sudah jelas di Jakarta. Ditemukan barang buktinya ada orang meninggal. Sekarang besok akan dilihat terhadap ekshumasinya. Oh, barang buktinya matinya karena tidak wajar. Berarti polisi sudah tepat melakukan suatu penyidikan. Dari barang bukti, kemudian TKP, itu akan ditentukan penyidikan guna menentukan tersangkanya. Tadi betul, Arianto menyatakan ini yang sulit adalah menentukan tersangkanya. Tapi kalau melihat dengan keadaan yang masih 1 minggu, dan hasil ekshumasi, dan kemudian handphone, saya kira belum disita handphone keluarga. Kalau nggak salah, kemarin membaca 2 minggu sebelumnya komunikasi dengan Pak Dola. Handphone keluarga itu saya kira segera disita, diambil untuk nanti bisa dilihat, di-cross-check-kan dengan bukti-bukti yang lain. Dengan demikian sebagai bentuk TKP-nya jelas, lokusnya jelas, temposnya jelas, tidak ada kesulitan. Sekarang pertanyaannya tergantung sejauh mana Polda atau Baris-Krim secepatnya mengungkap seperti itu. Karena ini suatu yang sebetulnya ya antara sulit dan tidak sulit, karena objeknya jelas, Mas. Teknologi juga sudah jelas. Jakarta itu CCTV banyak sekali di jalanan itu. Contoh kasus Pak Sambo itu banyak sekali. Dia itu kan CCTV yang di luar semua, sekunder, bukan primernya semua. Lah sekunder itu yang akan menentukan. Di situ akan terlihat keluarga Pak FA, demikian juga CCTV di Pak FA. Apakah tidak ada semua? Pasti ada. Keluarnya pakai apa? Apa keluar sudah meninggal atau keluar jalan? Itu akan terlihat. Nggak sulit Mas ini Mas, nggak sulit Mas. Cuman besok yang tergantung itu ada pertama kali bagaimana hasil ekshumasi. Sehingga kalau ekshumasi matinya karena tidak wajar, pasti ada orang. Orangnya siapa? Tinggal mengalur, mulur sesuai dengan teori triangle tadi. Itu yang nggak gampang, memang nggak gampang. Karena ini yang menyangkut tadi Pak Ad, keluarga top, perkara besar.
Sehingga sampai suatu tadi kalau Mbak An menyampaikan penyerahan pun dengan tanda petik ambulannya sudah tidak jelas, dokumennya juga agak mencangkrukan, uangnya juga tidak siapa, keluarganya pun tidak memperkenalkan. Ini ada suatu tanda-tanda yang saya kira perlu diperjelas. Disitulah saya kira harus dibuka tabir itu dengan berpangkal pada ekshumasi akan terlihat sebetulnya siapa pelaku di balik pembunuhan itu. Baik, satu lagi saya mungkin ke Mbak Aan boleh ya. Mbak Aan, apakah pihak keluarga cerita ke Mbak Aan, almarhum ini ngobrol dengan siapa saja, terus dia pengaruhnya sebesar apa di rumah tersebut bersama ex Jampitsus Pak Febri, ini beliau apa saja urusannya, apakah sempat ada yang menceritakan tentang proyek atau apapun lah begitu, ada nggak cerita begitu Mbak Aan? Jadi kalau ke keluarga tidak, ke keluarga itu paling karena komunikasi antara almarhum dengan Mbak Anis adiknya itu sering ngirim foto. Foto apa? Jadi foto-foto misalnya beliau lagi jaga, dan jaganya itu dari tanggal 19 sampai 23 dapat dipastikan bahwa almarhum Sutrimo itu kerjanya adalah menjaga rumah utama Pak Febri. Kenapa? Karena itu dijelaskan di dalam WA. Jadi masih ada WA yang belum nggak hilang, itu dari 19 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 hari kematian. Itu sudah jelas Pak Trimo ngirim jam sekian sedang lagi ngamanin apa? Ngamanin rumah utama yang rumah nomor 15 itu. Lalu juga yang terakhir pada saat itu juga pada tanggal 23 jam 3.18 jam 3 subuh itu dia memang mengirim foto makanan, kemudian jam 4-nya ya jam 4-nya dia mengirim foto minuman sedang minum, dan itu kedua lokasinya di depan rumah rumah utama FA. Jadi kalau dari jejak, dan tidak pernah di dalam perjalanannya itu ada keluhan sakit dan apapun. Lalu tadi pertanyaan tentang keluarga itu hanya tahu bahwa Pak Trimo itu sudah dari 2008 memang bekerja dengan Pak FA begitu kan. Tentang apakah dia sebagai karungga seperti yang diinformasikan, keluarga tidak tahu jabatannya. Tapi yang keluarga tahu bahwa Pak Trimo ini adalah orang yang dipercaya oleh Pak FA misalnya untuk bisa dua, jadi kalau dia tidak disuruh ditugaskan keluar, misalnya pernah ditugaskan untuk ngurus proyek, pernah. Tapi kalau tidak berarti sehari-hari Pak Trimo itu adalah menjaga rumah. Nah kalau dulu rumahnya selalu misalnya jaga rumah apa gitu kan, pertanyaan ke keluarga. Ya kan Pak FA rumahnya banyak, kalau diperbaiki dan lain-lain itu Pak Trimo yang tanggung jawab begitu. Nah tapi kalau terakhir posisinya dari 19 Juli sampai 23 itu pasti di rumah utama gitu. Oh, berarti ada pernyataan pengakuan bahwa memang benar rumah Pak Febri itu banyak dan almarhum lah yang memperbaiki atau bertugas di sana, dan almarhum juga sempat bekerja menjalankan proyek Pak Febri, betul ya Mbak An? Itu cerita dari salah satu saksi tapi bukan keluarga, yaitu jadi kalau saksi almarhum pulang ngobrolnya dengan itu gitu kan. Jadi intinya memang tidak detail apa posisinya, tapi ya Pak Trimo itu misalnya ada rumah yang Pak Febri beli diperbaiki, Pak Trimo itu punya tugasnya adalah bayar listrik, bayar lah segala macam. Jadi yang beresi Pak Trimo. Oke. Itu yang dipastikan itu. Tapi kalau posisi tempatnya di Pak FA itu ya keluarga tidak tahu memang. Baik. Mbak An, ketika ada perkembangan nanti izin kita bisa dialog kembali ya Mbak An ya. Dan Pak Arianto, Prof. Hipnu izin kita bisa undang kembali nanti ya. Kita tunggu bersama-sama perkembangan ekshumasi nanti, perkembangan kasusnya seperti apa. Kita kembali dialog seperti ini, semoga terungkap sebenar-benarnya di balik ini semua. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Sehat selalu. Assalamualaikum, selamat malam. Ya, pemirsa, informasi lain, minta karcis resmi warga terlibat cekcok dengan juru parkir liar. Ini saya jeda di Sendo Prime. Ini akan terus bertambah. Kita berhitung dengan waktu. Karena dia tahu persis. Bahwa sudah dinyatakan sakop limpahannya